Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kafaru yaruddukum ya ayyuhalladzina amanu yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhnih. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhnih. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma awrakum ma tuhibbun. Minkum may
yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Fa'athabakum ghamman bighammin likay la tahzanu. Likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tuti'u, jika kalian taat turut mengikuti, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kalau di ayat kemarin yang ayat 101, fariqam minalladzina kafaru, sekelompok. Kalau ini secara umum, jadi mau sedikit, mau orang kafir manapun, ya ruddukum, pasti mereka akan memurtadkan kalian, ala aqabikum, ke tumit-tumit kalian, mengembalikan kalian ke belakang, maksudnya murtad, mengembalikan kalian kepada agama jahiliyah, agama kafir. Fatanqalibu khasirin, maka kalian nanti pulang dalam keadaan rugi. Ini ayat-ayat yang kita baca ini sudah masuk kejadian perang Uhud. Intinya mengajarkan kepada kaum muslimin kalah itu karena cinta dunia, cinta materi. Dan gak semua, cuma sedikit. Sebagian sahabat masih lupa ya dengan keimanannya karena mungkin tidak kuat miskin ya. Orang miskin itu cinta dunianya cukup tinggi ya.
angan-angan duniawinya cukup tinggi. Dan itu yang menyebabkan kalah dalam perang Uhud di ronde kedua ya, di leg kedua. Tapi di sini Allah mengingatkan dulu dengan ayat yang sifatnya global, jangan pernah menuruti orang kafir karena nanti kalian akan murtad. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan ayat 101 kemarin. Kenapa? Karena umat Islam itu kan wa antumul a'laun. Kita ini yang paling tinggi secara konsep agama. Agama Islam itu utuh, nggak seperti agama Kristen, agama Yahudi yang untuk hukumnya harus mentransfer dari Romawi, untuk ilmunya mentransfer dari Yunani. Ya. Islam ini utuh, nggak usah transfer dari manapun. Kalaupun ditransfer tetap pijakan ilmu Islamnya kuat. Ya. Politik ayatnya Islam menang di luar boleh, tapi tunduk pada ilmu Islam. Kita ini lebih sempurna, ibaratnya kita ini punya laptop yang canggih, ya, speknya terbaru. Nah itu orang kafir itu laptop rongsokan. Masa kita yang baru yang lebih sempurna kok mengalah ya, dengan perkakas yang lebih murah. Kita sudah punya pisau yang hebat, canggih, wah, jang daging, jang buah, jang tulang udah punya mararahal di Jerman. Itu tukang rongsok dagang pisau ya. Masa mau ditukar ya, kita tunduk kepada itu, harusnya mereka yang ikut ke kita. Nah, jadi mengajarkan kepercayaan diri yang sangat tinggi Islam itu. Jangan pernah mau kita membebek ke orang kafir. Yang kedua, karena kata Allah kalau kita membebek ke orang kafir, kita terbawa kafir. Itulah bencana sekularisme di abad modern ini ya. Dalam politik kita ikut ilmu orang kafir, makanya lihatlah dunia politik hari ini nggak jauh beda dengan politiknya orang-orang kafir. Dalam ekonomi kita ikut ilmu ekonomi orang kafir, makanya tingali ya, ekonomi ribawi. Dalam sosial budaya ya, gaya hajat, pesta pernikahan siga orang kafir, susah dibedakan. Makanya Nabi tegas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengekor satu kaum, kaumnya kaum selain Islam, dia bagian dari mereka ya. Dalam semua akhlak ya, termasuk keilmuannya, ilmu fisika, ilmu sains, ilmu sosial, termasuk ilmu agama. Kita punya tafsir, mereka punya hermeneutika. Akhirnya di perguruan tinggi Islam lain hermeneutika tunduk kanu tafsir, ngadon tafsir tunduk kanu hermeneutika, jadina error. Liberal masa kumpul kebo disamakan dengan auma malakat aimanukum ya. Untung MUI sudah bersuara keras ya, ormas-ormas Islam bersuara keras, mikir itu saeutiknya. Karena yang dipakai logika hukumnya hukum barat, hak asasi manusia, jadi miras legal, zina legal ya. Umat Islam jadi seperti kafir lagi ya. Termasuk dalam perang ya, Palestina selamanya tidak akan pernah menang, dan itu terbukti. Kenapa? Karena Palestina tunduk ke Israel. Ngan Hamas unggul menolak. Fatah partai terbesar mengenai nama PDI jeung Golkar tunduk ke Israel. Selamanya tidak akan menang. Kudu gaya Taliban gitu, usir tanu tararundo ke Amerika teh baru bisa berkuasa ya. Itu teori dalam perang. Makanya ketika saya wawancara Prof Atib, solusi Palestina teh kumasi meni pusing gitu. Umat Islam termasuk Jokowi ngeluh pusing banyak. Konferensi Asia Afrika kan ketua pembebasan Palestina itu memang Soekarno dulu menggelar konferensi Asia Afrika itu salah satunya keprihatinan Palestina dianeksasi oleh Israel. Makanya dalam hal itu kita angkat jempol lah ya buat Bapak Jokowi masih meneruskan cita-cita Soekarno membela Palestina.
Solusinya Prof gimana? Palestina perang, nggak ada lagi. Enak orang tunduk ke PBB na tunduk ke Inggris, ke Amerika na tunduk ke Israel. Mal menang-menang gitu ya. Dan yang parahnya rakyat Palestinanya sendiri mayoritas ingin ikut Israel. Jajak pendapat terbaru ya, apakah solusi dua negara atau satu negara? Jawabnya satu negara. Nah, satu negara ke Israel gitu. Selamanya kalau intuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum, justru Allah maula kalian, wa huwa khairun nasirin, dan dia sebaik-baiknya akan menolong, sing yakin ya. Kalau kita tunduk kepada orang kafir, Allah mau nulungan. Tapi kalau kita mandiri, wa antumul a'laun, merasa tinggi, orang kafir yang harus tunduk ke kita, Allah pasti menolong. Dan itu terbukti dalam sejarah. Mungkin kita sekarang sudah ada di fase sejarah yang kita tidak mengalami itu, tapi berabad-abad yang lalu, zaman sahabat, zaman dinasti Umayyah, sampai terakhir Turki Utsmani, lain orang Islam membebek ke barat, tapi orang barat membebek ke Turki Utsmani ya. Teknologi canggihnya, keilmuannya ya. Wa huwa khairun nasirin, ngan ayeuna nah, umat Islamnya sedang kalah sejak Turki Utsmani runtuh ya, mulai dari tahun 1900-an lah, mulai digorogoti ku Israel, ku Zionis, runtuh. Nah, kita memang sigana teu yakin ke ayat ieu ya. Tapi tentu sigana itu harus dihilangkan, harus tetap yakin. Tanamkan ke anak-anak kita keyakinan perjuangan itu akan menang jika kita tidak membebek ke orang kafir. Sanulqi, kami akan masukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang kafir, ar-ru'ba, rasa takut, bima asyraku billah, karena mereka menyekutukan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin sok. Gambarnya gini, bapak dalam satu hari yang sama dapat 5 orderan. Iya nelpon, mana bingung dengan seseorang yang hanya punya satu majikan, satu hari satu orderan. Aya orderan nu lain kayak daek isuk teu kajeun gitu, kan enak tenang daripada satu hari wah 5 ieu nagih stres, ada dalam ketakutan, dalam kecemasan. Tuh orang musyrik itu begitu. Mereka karena terlalu banyak Tuhan bingung, nepikeun kayak filmna nya perang dewa, perang Tuhan, Tuhan para rahasia nya. Bagaimana menciptakan ketenangan. Jadi bagaimana bergantung kepada Tuhan yang maha gagah, Tuhan nawayoge tidak gagah ya. Karena mereka tahu Tuhan itu aya bagian ini. Malam yunazzil bi sultana, yang Allah tidak menurunkan dengannya keterangan yang kuat, sultan. Maksudnya tidak ada wahyunya. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka neraka, wa bisa, dan sejelek-jeleknya mathwal zalimin, tempat bagi orang-orang yang zalim. Nanti dikuatkan oleh Nabi, maksud rasa takut itu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut musuh dalam perjalanan 1 bulan. Sebulan sebelum perang musuh udah kalah duluan. Kayak Persib dek main jeung Barcelona atau Barcelona lah nya nu keur butut aya nu sakan MU gitu. Da cananaon geus aya rasa peleheun ya, rasa takut ya. Nah itu orang kafir dulu dengan kemenangan di perang Badar. Jadi mun dina sepak bola mah mun dina Liga Inggris meureun eta West Ham nya. Klub anyar tapi alus, kuda hitam. Wah, tim-tim besar teh geumpeur yang harapan nu anyar teh. Itu umat Islam begitu. Jadi
baru kecil tapi militan, membuat orang kafir di sekeliling takut mun perang jeung umat Islam. Wah, peleheun gitu. Walaqad dan sungguh sadaqakumullah, Allah telah membenarkan kepada kalian wa'dahu, janjinya. Janjinya apa? Orang kafir itu perangnya penuh ketakutan dan pasti kalah. Id ketika tahussunahum, kalian berhasil membunuh mereka biidni, dengan izinnya. Ini kan babak pertama perang Uhud. Benar tuh, orang kafir lagi-lagi kalah ya. Kenapa? Karena mereka perang itu takut mati. Kalau orang Islam perang itu siap mati. Makanya cek orang kafir, mana mungkin kita menang melawan pasukan yang siap mati, nggak mungkin. Hatta sehingga idza ketika fasiltum, kalian lemah, wa tanaza'tum, kalian berselisih fil amri dalam urusan, wa asaitum dan kalian maksiat, mim ba'di sesudah ma'arakum, Allah memperlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, yang kalian cintai. Apa? Harta. Kan orang kafir kalau perang itu hartanya semua dibawa. Di babak pertama kan mundur Abu Sufyan dan kawan-kawan, eleh. Nah, hartanya kan banyak. Padahal Nabi SAW sudah mewasiatkan kepada para pemanah yang ada di Bukit Uhud terutama, mau menang mau kalah kalian tetap di sini. Nah, di sini para pemanah itu pasea berselisih. Kalau kita nggak turun, gonimanya dihabiskan nanti oleh infanteri yang ada di bawah. Turun udah kalah. Sebagian jangan, kata Nabi, mau menang mau kalah kita tetap di sini. Sebagian besarnya turun, sebagiannya saja yang tidak. Sehingga kemudian nanti kan Khalid bin Walid menyerang dari balik Bukit Uhud. Nah, itu dia tuh. Kalau aku mage tuh anu nyerang ti luhur, nu diserang di handap pasti kalah nu di handap. Ya, sok. Ieu pasukan darat, ieu pasukan pesawat, moal meunang nu di darat kalau aku mau ge. Ya. Maka itulah yang menyebabkan wa'asa itu memba'di ma'arakum ma tuhibun. Wah, cenah nanti kita enggak kebagian ghanimah. Jadi ini yang kemarin kita bahas ya, umat Islam kalah itu bukan beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Minkum diantara kalian mayyuridud dunya, ada yang menginginkan dunia, wa minkum dan diantara kalian mayyuridul akhirah, ada yang menginginkan akhirat. Jadi enggak semua sahabat ini sahabat yang baru-baru masuk Islamnya, ya, baru masuk Islamnya, belum terbina baik, gila dunia, ini yang menyebabkan kekalahan ya. Di masjid, di pesantren, sebagiannya orientasi akhirat, sebagiannya orientasi dunia, pasti rusak. Orientasi akhirat kasilep ya. Makanya kudu lurus ya semua orientasinya akhirat. Summa kemudian sorofakum, Allah memalingkan kalian anhum dari mereka, liyabtaliyakum untuk menguji kalian. Dagis peleheun tuh, tapi tetap ya wallahu alam, kok orang kafir itu enggak membantai habis umat Islam. Jadi setelah diumumkan Nabi Muhammad mati, mereka merasa cukup, jol pulang gitu. Itu sorofakum anhum liyabtaliyakum. Da itu nama buat menguji umat Islam. Ya. Kenapa pulangnya? Nah, orang kafir pensiun, diteruskan, ya bisi eleh, ya nggak saya udah Nabi Muhammad mati bubar. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Yang ini harus kita catat. Kalau orang Syiah selalu menjadikan ayat ini untuk menembak sahabat. Sahabat itu manusia-manusia brengsek, manusia-manusia jahat. Ini ayatnya. Padahal walaqad afa ankum, ini juga menunjukkan Allah Maha Pemaaf, kita pun harus Maha Pemaaf. Kalau ada di antara kita nu tijalikeun gara-gara duit,
ya, di masjid, di ormas, di yayasan, di pesantren hampurakeun. Loba nu tijalikeun gara-gara duit. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah memiliki karunia yang agung bagi orang-orang mukmin. Id ketika tus'idun, kalian naik, maksudnya lari. Ketika diserang dari belakang oleh kaum kafir, bukan melawan umat Islam teh, karena enggak siap, marah lari naik ke gunung, puncak-puncak gunung. Wala talwun, dan kalian tidak melirik ala ahadin, seorang pun jubres teh. War rasul, sedang rasul yad'ukum, memanggil kalian fi ukhrakum, di tempat yang lain dari kalian. Bayangkan Mbak, dari 700-nya 700 kaum muslimin semuanya berlarian, Nabi hanya ditemani oleh 9 sahabat, 2 muhajirin, 7 ansor, ya. Dan sampai sekarang tidak disebutkan siapa-siapanya, ya, rahasia we. Tapi diantara yang mengaku Utsman bin Affan itu termasuk yang lari. Tuh dah situasi nak kacau. Kemungkinan ini 2 orang Quraisy itu Abu Bakar dan Umar. Sisanya 7 orang Ansor nggak disebutkan siapa-siapanya, cuma disebutkan dalam hadis oleh Rasul cuma 9, dan Nabi saat itu terlukanya parah, terluka kepalanya, terluka pipinya, giginya ompong, ya. Kemudian sampai ini pipi masuk ke gigi geraham, Nabi pingsan. Ini sebagai dalil ya bahwa Nabi manusia biasa. Mau Nabi jika Avenger memberinya set, jika Captain Marvel, wah guys. Nabi juga manusia biasa, bahwa Nabi pun ada terlukanya. Ya mun orang dek indit ngaji tuluy cilaka, ya getihan auzubillah min dzalik. Urang teh cenah dek ngaji nah cenah teh disalametkeun ku Gusti Allah, jangan begitu. Itu kan semua bagian dari ujian. Nabi saja terluka parah sampai oleh Fatimah dicuci, ini gambaran berdarahnya Nabi oleh air nggak habis-habis. Fatimah mengambil pasir, dibakar, tutupkan, baru berhenti darahnya. Da can usum perban karar itu, can usum alkohol, ya. Pakai pasir dibakar, pasirnya tuluy ditutupkan kana luka, baru berhenti lukanya. Ya. Gambaran parahnya kondisi saat itu. Fathabakum, maka Allah menimpakan kepada kalian gomman. Gomman itu kegelapan, ya, atau non cedem teh kemendungan, arti asal gomman itu mendung. Maksudnya suram, kesusahan. Bigomin karena sebab kesusahan sebelumnya. Maksudnya apa? Gomman itu ya kaum muslimin tidak jadi dapat ghanimahnya, ya kedua banyak yang meninggal dan terluka. Bigomin karena sebab gomin sebelumnya apa? Maksiat, menyalahi perintah Rasul, mengira Rasul sudah mati, pasea. Kenapa? Likaila tahzanu, agar kalian tidak merasa bersedih. Jadi Allah mengatakan, kenapa kamu kalah? Karena kamu sudah gila dunia, cinta dunia, sok. Jangan menyalahkan yang lain, jangan meratapi diri sendiri, itu karena salah kamu. Makanya nanti ada di ayat yang lain, ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Kekalahan yang menimpa kamu itu karena kamu diri sendiri. Enggak usah banyak bersedih. Tarimakeun we, kuatkeun mentalna. Dewasa dengan jiwa kamu, dengan diri kamu. Likaila tahzanu ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian, yaitu ghanimah dan kemenangan, kuduna menang, loba ghanimah terjadi. Wala ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian, yaitu banyak yang meninggal, korban terluka. Enggak usah bersedih. Ini semua akibat perbuatan kamu. Jangan menyalahkan Allah enggak menolong.
Allah mah sudah menolong, membuktikan janjinya di awal ketika kamu nurut. Tapi ketika kamu maksiat, gelo ku harta, jadi eleh rasakeun gitu. Ini jadi teori. Kemenangan itu pasti intang surullah yang surkum. Kalau kemudian kalah gara-gara umat Islamnya sendiri yang gila dunia. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Ya, kita lihat perang Aceh Cut Nyadin ketika bersatu menang, Belanda kocar kacir. Belanda ngoloh hulu balang, kalah Cut Nyadin. Pangeran Diponegoro ngelawan Belanda kocar kacir. Belanda ngolo ya orang Jawa nipu Pangeran Diponegoro ya. Tuanku Imam Bonjol begitu pasti menang. Peter Belanda geus apaleun. Allah we siapa yang bisa dijadikan hulu balang, jadikan kacung-kacung Belanda itu yang membuat pahlawan-pahlawan kita dulu kalah. Ya, akibat apa? Umat Islamnya gila dunia. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.